Masjid, sebagai rumah Allah, seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan damai bagi siapa saja. Tempat di mana setiap muslim bisa berlindung, beribadah, dan menemukan ketenangan. Namun tragedi yang terjadi pada akhir Oktober 2025 lalu mengguncang seluruh Indonesia. Sebuah kejadian yang membuat kita semua terdiam ketika seorang pemuda musafir kehilangan di dalam masjid. Menurut laporan media Indonesia dan Tribun Jakarta, Arjuna Tamaraya, seorang pemuda berusia 21 tahun yang merupakan mahasiswa asal Kelurahan Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tribun News dilansir dari Tribun Jakarta, Arjuna adalah anak yatim dengan 3 saudari. 2 di antaranya sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh, sementara ibunya menetap di Simeulue. Detik.com. Berdasarkan keterangan paman korban, Kausar Amin, kepada Tribun Jakarta, Arjuna berasal dari warga Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, Aceh, dan telah lama bekerja di Sibolga. Tribun News, Arjuna baru saja kembali dari laut setelah bekerja selama 2 bulan dan berencana akan kembali melaut pada Sabtu paginya. Tribun News, malam naas dimulai. Seperti dilaporkan oleh media Indonesia, pada Jumat dini hari, 31 Oktober 2025, sekitar pukul 3.30 WIB, Arjuna tiba di area Masjid Agung Sibolga dengan niat untuk beristirahat sejenak. Tribun News, sebagai seorang musafir dengan kondisi kelelahan setelah bekerja di laut, dia mencari tempat yang aman untuk beristirahat sembari menunggu kapal tempatnya bekerja berangkat. Menurut keterangan paman korban yang dikutip Tribun Jakarta, sebelum memasuki masjid, Arjuna sempat membeli nasi goreng dari seorang pedagang yang berjualan di depan masjid. Tribun News, dalam obrolan ringan, Arjuna bertanya dengan sopan apakah diperbolehkan untuk tidur sebentar di dalam masjid. Sang pedagang menjawab dengan ramah, "Bisa, karena ini rumah Allah." Tribun News. Dengan hati lega setelah mendapat jawaban tersebut, Arjuna memasuki Masjid Agung Sibolga untuk beristirahat. Suasana masjid sangat sepi dan tenang di dini hari itu. Dimulainya konflik. Namun, menurut laporan Detik Sumut, ketika Arjuna beristirahat di dalam masjid, seorang pria berinisial ZP alias A, berusia 57 tahun, yang berprofesi sebagai pedagang sate di sekitar masjid, melihat Arjuna dan melarangnya untuk tidur di masjid tersebut. Tribun News, Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Rustam E. Silaban, menjelaskan kepada Viva Medan dan Detik. Beberapa saat kemudian, ZP melihat korban tetap beristirahat di dalam masjid. Merasa tersinggung, ZP kemudian memanggil 4 orang lainnya. Tribun Jakarta, Tribun News, di antara mereka adalah HB alias K berusia 46 tahun dan SS alias J berusia 40 tahun. Tribun News, Kasih Humas Polres Sibolga, AKP Suyatno, dalam konfirmasinya kepada Detik Sumut, menegaskan bahwa antara korban dan para pelaku tidak saling mengenal, dan para pelaku merupakan masyarakat sekitar, bukan marbut masjid. Tribun News. Kronologi kejadian. Berdasarkan laporan Viva Medan dan Prohaba.co, dari hasil penyelidikan, rekaman CCTV dan keterangan saksi, para pelaku kemudian melakukan tindakan terhadap Arjuna. Para pelaku korban di dalam masjid, lalu korban keluar dalam keadaan tak berdaya. Tribun News, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sibolga, AKP Rustam E. Silaban, menjelaskan bahwa kepala korban terbentur di anak tangga masjid. Tidak berhenti di situ, korban juga dan menggunakan buah kelapa oleh salah satu pelaku, hingga mengalami luka. Tribun News, seperti dilaporkan media Indonesia dan Prohaba.co, seluruh kejadian tersebut terekam dalam CCTV masjid dan rekaman tersebut kemudian viral di media sosial. Tribun News. Menurut Suara.com, korban pertama kali ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri oleh Alwis Janasvin Pasaribu, berusia 23 tahun, seorang marbut masjid yang curiga melihat kerumunan dari layar monitor CCTV. Langit 7 Tribun Jakarta melaporkan bahwa Arjuna ditemukan warga tergeletak dengan kondisi luka di halaman Masjid Agung Sibolga, Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga. Tribun News.
Arjuna segera dilarikan ke RSUD Dr. Efdal Tobing Sibolga dan mendapat perawatan intensif. Langit 7 Tribun News. Tim medis berusaha keras menyelamatkan nyawa pemuda Malang itu. Namun, menurut laporan Tribun Jakarta dan Suara.com, setelah berjuang melawan cederanya, Arjuna Tamaraya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 5.55 WIB. Langit 7 Tribun News. Penangkapan cepat para pelaku. Seperti dilaporkan media Indonesia, kasus Arjuna dilaporkan ke pihak kepolisian dengan nomor LPAA 8-2025-SPKT-SAT Reskrim-Polres Sibolga Polda Sumut tertanggal 31 Oktober 2025. Tribun News, Suara.com melaporkan bahwa kurang dari 24 jam setelah kejadian, Satreskrim Polres Sibolga berhasil meringkus beberapa pelaku di lokasi berbeda. Langit 7 menurut Viva Medan, dua pelaku pertama yaitu ZP alias A dan HB alias K ditangkap hanya beberapa jam setelah kejadian di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Belakang. Tribun News. Sementara SS alias J berhasil dibekuk pada Sabtu sore, 1 November 2025, pukul 16.00 WIB, di Jalan Lintas Sibolga Padang Sidimpuan, KM 13, saat berusaha melarikan diri ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Langit 7 Tribun News. Viva Medan melaporkan bahwa Kasih Humas Polres Sibolga, AKP Suyatno, menyebutkan jumlah pelaku penganiayaan ada 5 orang. Dengan kelima pelaku kini telah berhasil ditangkap dan ditahan di Mako Polda Sumut. Tribun News. Proses hukum. Prohaba.co melaporkan bahwa ketiga pelaku yang telah ditangkap dijerat dengan pasal yang sesuai. Tribun News. Yang menarik menurut Prohaba.co, salah satu pelaku, yaitu SS, juga diduga mengambil uang milik korban, sehingga dijerat dengan pasal tambahan, yaitu pencurian dengan yang mengakibatkan. Tribun News. Penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus ini. Kejadian ini tidak hanya mengundang kemarahan masyarakat umum, tetapi juga mendapat kecaman keras dari Dewan Masjid Indonesia. Masjid seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para musafir yang membutuhkan tempat beristirahat. Kejadian ini juga mempertanyakan peran masyarakat sekitar tempat ibadah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah. Sebagai musafir, mereka berhak mendapatkan keringanan ibadah dan boleh beristirahat di masjid, terutama jika sedang dalam keadaan darurat atau tidak ada pilihan tempat istirahat lain. Karena hal ini dianggap dibolehkan secara syar'i. Keluarga Arjuna kini hanya bisa pasrah dan berharap keadilan akan ditegakkan. Proses hukum masih berjalan, dan kita semua berharap para pelaku akan mendapatkan sanksi yang adil sesuai dengan perbuatan mereka.